Silakan Bu Leni. Bu Leni Siregar. Horas. Horas Majidwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo masyarakat yang sedang berkendara, sebaiknya Anda berhenti dan bergabung bersama kami. Ini semua perjuangan untuk rakyat, tidak ditunggangi oleh siapapun. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Puji Tuhan saya bisa berdiri di sini di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang dikepalai oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Apakah Bapak ada di dalam saat ini? Ada di dalam nggak Pak Luhut? Pak Luhut, kami sudah beberapa jam di sini. Apakah kami akan diterima, Pak? Kita mau diterima nggak dia? Baik, Pak Luhut Binsar Panjaitan, saya ingin berbicara tentang kedaulatan kesehatan. Kesehatan itu merupakan kedaulatan pribadi, juga merupakan kedaulatan keluarga. Dan saat ini, kedaulatan keluarga atas kesehatan, kedaulatan kesehatan atas pribadi masing-masing sudah diganggu. Diganggu dengan apa? Ibu-ibu diganggu dengan apa saat ini kesehatan Anda? Dengan program vaksinasi. Dengan program vaksinasi. Jika kedaulatan kesehatan sudah memasuki ranah keluarga masing-masing, sudah memasuki kehidupan pribadi masing-masing, sehingga kita tidak punya kedaulatan atas kesehatan bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi anak-anak. Apakah kita masih berdaulat? Apakah kita masih berdaulat? Dengar ya Pak Luhut, tidak berdaulat Pak. Begitu juga dengan negara kita. Negara kita ini seperti tidak berdaulat sekarang ini. Kedaulatan itu tidak boleh diintervensi Pak. Jika negara sudah diintervensi oleh pihak luar, pihak asing, pihak asing, maka artinya negara itu sudah tidak berdaulat lagi, tidak punya independensi lagi. Terlebih lagi dengan mandatory vaksin, tidakkah kita bisa punya otonomi atas negara kita sendiri? Tidakkah kita punya independensi, kedaulatan atas negara ini, negara Republik Indonesia? Melihat kenyataan korban vaksin sudah banyak berjatuhan, ini tidak bisa kita nafikan. Sudah banyak banner-banner kita menyebutkan beberapa korban vaksinasi ya, Bapak Luhut dan juga staf-stafnya. Tolong buka mata, ini tidak bisa dipungkiri. Walaupun data di Komnas KIPI itu sangat kecil, tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak sejak dilaksanakannya vaksinasi anak pada tanggal 14 Desember 2021 sudah setiap hari berjatuhan korban, baik yang cedera ringan, cedera berat, maupun juga yang meninggal dunia. Dan begitu juga sekarang dengan adanya fenomena trombositopenia, anak-anak divonis demam berdarah. Tapi anak-anak yang divonis demam berdarah itu kebanyakan adalah anak-anak yang sudah melaksanakan vaksinasi anak. Apakah ini yang dinamakan tujuan vaksinasi untuk kesehatan? Apakah vaksinasi yang seperti ini yang dikatakan untuk kesehatan kita? Bukankah ini lebih dekat menandakan sebuah percobaan yang keji
kebiadaban, merupakan kekejian. Apakah jangan-jangan ini sebuah program depopulasi? Bapak Luhut Binsar Panjaitan, saya bertanya, apakah ini sebuah program depopulasi? Betapa mereka harus menanggung derita secara psikis, psikologi mereka akibat dampak dari vaksinasi. Kemudian juga bagaimana tanggung jawab negara untuk mengembalikan psikis mereka? Bagaimana tanggung jawab negara untuk menyembuhkan yang sudah cacat permanen? Bagaimana pula untuk mengembalikan korban-korban yang sudah meninggal dunia? Apakah korban yang sudah meninggal dunia bisa dipertanggungjawabkan dengan mengembalikan nyawa mereka? Tidak mungkin berapa triliun rupiah pun yang diberikan kepada keluarga mereka tidak akan mungkin mengembalikan nyawa mereka. Salah satu jurnal ilmiah paling terkemuka di dunia The Lancet, ya, 80-90% orang yang terinfeksi Omikron saat ini tidak menunjukkan gejala. Ini jurnal ilmiah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Jurnal ilmiah tentunya sudah diakui oleh para ahli, ya. Artinya dengan 80-90% itu tidak menunjukkan gejala. Sistem kekebalan tubuh kita mampu untuk melawan dan membunuh infeksi yang dengan sangat cepat dan efisien, sehingga kita bahkan tidak menyadari bahwa kita sudah terinfeksi. Artinya dengan 80-90% itu lebih sedikit perawatan intensif dan kematiannya. Jadi saya heran, ya Pak Luhut, bagaimana bisa dalam kurun waktu 11 hari sejak tanggal 26 Januari Bapak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan 3 orang korban Omikron itu pada tanggal 7 Februari menjadi 356 orang yang meninggal. Saya tanda tanya besar di sini. Dengan gejala yang ringan, bagaimana bisa meninggal sebanyak itu? Bapak pakai data dari mana? Saya bertanya, Bapak pakai data dari mana? Bagaimana bisa? Apakah yakin itu meninggal karena Omikron yang sudah banyak disaksikan, dikemukakan oleh para ahli bahwa gejalanya ringan? 79 kasus Omikron yang sudah divaksin lengkap Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan itu pun gejalanya ringan. Itu adalah yang sudah divaksin lengkap. Jadi saya heran, ya, bagaimana mungkin Bapak waktu kemarin itu mengatakan ya terkena Omikron. Namun walaupun mereka terkena Omikron tidak masalah, karena kembali lagi gejalanya ringan dan tidak beresiko pada kematian. Yang selama ini data kematian yang kadang disebabkan oleh Omikron itu tidak sesuai dengan penelitian dan para pakar, pendapat para pakar. Jadi dengan demikian Omikron itu sendiri diduga menurunkan efektivitas vaksin dan tidak berefek kepada kematian. Ini ahli biologi molekuler sendiri, Pak, yang menyatakan. Dan Bapak juga menyatakan untuk menangani yang Bapak akui sebagai pandemi ini masih dilakukan dengan cara konvensional. Cara konvensional seperti apa, Pak? Kenapa kita tidak berkaca kepada luar negeri? Swedia, Inggris, dan negara-negara lain yang sudah mencabut status darurat pandeminya, yang sudah tidak memperlakukan lagi aturan-aturan atau protokol-protokol pandemi COVID. Jadi mesti bagaimana mengatakan bahwa keadaan pandemi berkepanjangan dan PPKM ini adalah suatu yang dipaksakan. Penemu Omikron sendiri, Pak, Angelique Course, mengatakan bahwa gejala Omikron itu ringan, dan beliau pun
dunia ya. Dan mengapa juga negara kita menyerupai negara itu bersikap menutup-nutupi fakta bahwa Omikron itu gejalanya ringan. Kemudian saya bicara tentang PCR, hasil dari PCR Pak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri sudah mengatakan bahwa hasil PCR itu tidak 100% akurat. Masyarakat disarankan untuk tes 2 kali. Ini apa-apaan Pak? Kenapa kita harus tes 2 kali jika memang itu tidak akurat? Kenapa seolah-olah dipaksakan? Lalu jika hasilnya berbeda, hasil mana yang dijadikan patokan untuk penentuan diagnosa COVID? Lalu, apakah itu artinya dicari positif yang terbanyak? Kami tidak bodoh Pak, kami juga belajar. Walaupun kami tidak berlatar belakang tenaga kesehatan, tidak berlatar belakang dokter, kami pun belajar. Kami di sini juga berkonsultasi dan mengambil referensi dari ahli-ahli kesehatan yang jujur, yang di dunia ini, di negara ini pun sudah tidak bisa lagi kami menemukan, bergantung kepada ahli-ahli kesehatan yang jujur. Semua seolah-olah ingin melanggengkan pandemi COVID ini. Ayolah Pak, Babe Aldo sendiri pun sudah membuktikan dengan 5 kali PCR, hasilnya negatif, positif, negatif, positif, dan kembali lagi negatif. Itu 5 kali tes, seolah-olah Babe Aldo sudah kena positif COVID hari itu 2 kali, dan seolah-olah juga Babe Aldo sudah sembuh 2 kali dalam hari yang sama. Logikanya di mana Pak? Jadi kapan kita audit PCR Pak Luhut? Kapan kita audit PCR? Bapak sendiri sudah menantang kami untuk mengaudit PCR dari fungsinya. Bukan hanya itu Pak, yang lebih kami khawatirkan lagi, seperti yang dikhawatirkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, dia pun tidak berani melakukan tes PCR di negara Rusia. Apa artinya ini Pak? Berarti ada ketakutan dengan PCR itu. Data DNA yang di genome sequencing itu bisa diambil, bisa dikuasai oleh negara lain. Dan apakah yang terjadi sekarang ini? Yang terjadi selama ini adalah genome sequencing untuk pengambilan data pribadi, data DNA rakyat Indonesia. Saya bertanya Pak, apakah selama ini ada pengambilan data pribadi rakyat Indonesia? Ibu-ibu, mohon bapak-bapak, apakah kita tidak resah jika data diri kita, data DNA kita sudah diambil dan sudah terdata oleh kekuatan asing? Apa yang akan bisa dilakukan oleh diri kita? Saya sendiri menyaksikan ada sebuah YouTube di Pentagon itu ya Pak, ibu-ibu, bahwa dengan data PCR itu bisa diketahui bagaimana sifat-sifat kita, bagaimana kepribadian kita, dan dengan demikian bisa untuk melakukan perubahan perilaku atas kepribadian kita. Melalui apa? Melalui media vaksinasi. Jadi saya katakan, perkara PCR ini bukan hanya perkara harga, bukan hanya perkara fungsi, tapi perkara kedaulatan kesehatan pribadi kita, kedaulatan kesehatan keluarga kita sudah terancam. Jadi Bapak bilang waktu itu juga, kita kalau batuk-batuk harus PCR. Siapa yang mau batuk-batuk melakukan PCR dengan harga yang berbasis seperti itu? Siapa? Bukankah sejak dahulu sudah ada batuk pilek Pak? Bukankah sudah ada influenza Pak? Sedangkan gejala Omikron sendiri tidak lebih parah dari influenza. Ya, dan lagi pula satu hal yang ingin
ingin saya sampaikan di sini tentang polusi udara yang tinggi. Tingkat polusi udara yang tinggi di beberapa negara, di beberapa kota besar di Indonesia ini sedang tinggi-tingginya. Dan PM 2,5 itu bisa memasuki tubuh kita dan membuat kita sakit, membuat kita bergejala seolah-olah kita terkena COVID. Di sisi lain, bisnis PCR dari ICW sendiri ada ulasan di harian pikiran rakyat. Di situ tertera bahwa keuntungan PCR itu sendiri sudah mencapai 10 triliun rupiah. Dibagi-bagi kemana itu 10 triliun rupiah? Sedangkan kami rakyat tahu bahwa 70% harta kekayaan pejabat meningkat selama masa pandemi ini. Tidakkah kalian malu, wahai pejabat? Tidakkah kalian malu, wahai pemerintah Indonesia? Untuk apa semua ini? Jadi saya mohon, hentikan penggunaan PCR yang oleh penemunya sendiri Karim Molis itu sudah tidak diakui untuk diagnosa penyakit, tidak diakui untuk diagnosa virus. Sudahilah Pak, sudahi dan stop PPKM ini. Hentikan kepalsuan ini, hentikan kebohongan ini. Masyarakat Indonesia, masyarakat yang cerdas, setuju? Setuju. Sebagaimana juga anak-anak kami yang sedang berjalan menuju ke sini. Selamat datang para mahasiswa. Sambut adik-adik kita, sambut anak-anak kita untuk bergabung bersama kita. Maju kalian ke sini, merapat kalian ke sini. Adik-adik mahasiswa, jangan ragu-ragu, menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Terciptanya masyarakat tidak terbentuknya Bapak di sana ini kan beda. Mereka itu mahasiswa. Tapi ingin bergabung. Hanya dulu. Ya, kalau kami aja yang nanya. Ini bukan kami. Aku sudah ngomong di sini. Kalian bagian kami. Hari ini kita terus menunjukkan totalitas kita sebagai mahasiswa. Hari ini kemudian yang menghalangi kita untuk menyampaikan askernya. Diatur oleh undang-undang. Kalian pendapat pakai maskermu. Ya.
Ya, mohon dibukakan jalan untuk kemudian kami. Buruh tani mahasiswa rakyat bersenjata. Demokrasi di dalam siap. Setuju, baik. Didengar Pak dan terima perwakilan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.